Ciamis tuh bikin jadi kota film deh. Gitu. Bikin film pendek. Oh iya. Iya, who behind the camera, who behind the gun. Storytelling itu nggak hanya skenario ya, tapi bagaimana menjadikan itu semua unsur mendukung itu menjadi dari peran pembantu, jadi figuran, macam. Tapi kan tetap itu harus dilatih ya. Untuk anak-anak muda Gen Z segala macam lebih ke bikin film pendek dulu. Karena biasanya karir film itu nggak ujuk-ujuk jadi pembuat film besar. Biasanya di mana maupun di Hollywood pun, kecuali misalnya punya privilege anak produser, duitnya punya bapaknya. Alhamdulillah, orang ayeuna mulai podcast, nanti minta ayeuna. Sareng alhamdulillah nanti orang kesumpingan tokoh. Saha eta? Jakarta. Dia tokoh film, tokoh profesional. Alhamdulillah. Terus yang karya-karya terus kesumpingan. Anu teu disangki-sangki teh. Tuh, alhamdulillah. Mung ieu teh bahasana pangitan. Kumaha ya Bek? Urang bahasa dari Robi. Ulah bahasa urang. Ulah bahasa Sunda. Kedah nu ngalaroti atau Taleres, tapi orang teh da sampeuna ari kasumpingan ku tokoh nasional nya, perfilm nasional. Sok aya grogi komo sih mah. Iya nya. Sok grogot sih eta. Kasih tuh. Kahade ulah gorokotnya Bek. Kudu sorot gitu Bek. Taruhlah Kang atuh insyaallah dirasa kerap ke sumping. Nah, laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Gua samulin aja. Maka yang penting bukan yang pakai celana pendek. Oh, ayo di Jakarta mah Karatuska budaya. Kumaha Jakarta mah daerahnya panas. Nah, beda lagi dengan di sini. Kalau di sini mah dingin. kiri semua. Kalau pakai sontong rasanya makin dingin kan. Makin menggigil. Menggigil. Ada Bek, non teh menggigil teh Bek. Jadi meniris. Gitu meniris eta bener. Pak, ya pamitan. Alhamdulillah pernah syuting di Jakarta. Nah, terus. Mangga pilih. Ya. Pada Tataros. mana? Sok, mana? Aduh, sok gerobos gitu bagaimana? Ya selamat datang nih buat Pak Arturo GP ya. Nah, udah terkenal di Google juga ada, bisa dicari, di browsing. Ya gitu. Alhamdulillah bisa datang ke podcast Kopi Budaya, Pak Arturo ya. Selamat datang. Mudah-mudahan dengan kedatangan salah satu tokoh perfilman nasional bisa membawa nilai plus khusus nih untuk podcast Kopi Budaya dan untuk warga masyarakat yang bisa membuka gitu kan ya. Bermanfaat lah. Alhamdulillah kieu teh. Ya teh putra asli Ciamis sanes namanya. Alhamdulillah. Tangan wae kurang gitu teh. Tapi ieu sanaos putra asli Ciamis namina tah. Cuman begini Pak ini, Arturo kan kesannya dari orang luar nih. Gimana tah? Barangkali kalau boleh tanya sejarahnya kenapa jadi namanya Arturo GP begitu Pak. Sebelum dilanjut begitu. Puntennya ini biasa Tataros Sunda. Boleh bahasa Indonesia ya. Ya, jadi gini, saya tuh namanya kan Arturo GP. Iya. Itu diambil dari nama presiden di Argentina. Nah, dulu tuh saya lahir di sana. Di Argentina. Di Buenos Aires, ibu kotanya. Oh iya. Ketika bapak jadi diplomat lah di sana, dikirim ke sana. Jadi mungkin ini juga. Iya. Pertama orang Ciamis yang betul jadi diplomat itu mungkin dari bapak saya gitu. Alhamdulillah. Kalau dari Jati pastilah yang pertama keluar gitu. Masih pakai kapal laut berangkatnya juga keluar. Belum ayah pas itu tahun 50-an atau 50. 657. Iya. Gitu ceritanya. Jadi biasalah kan orang tua mah suka punya kenang-kenangan. Jadi waktu lahir pas
rezimnya setelah rezim Peron. Iya. Ya, di Argentina itu terkenal kan ada Peron ya, tokoh presidennya, lalu di kudeta sama militer, lalu ada presiden barunya namanya Arturo Frondizi. Nah, itu bisa di Google ya, itu Arturo Frondizi tahun berapa dia berkuasa. Betul. Nah itu supaya kenang-kenangan ada nama itu, dari sama bapak dikasih nama Arturo, tapi belakangnya tetap Sunda, Guna Priyatna. Jadi GP itu adalah Guna Priyatna, orang Jatinegara keturunannya. Ya, Ciamis, betul. Kalau saya mau klaim bahwa saya ini cuman orang Jati atau orang Sunda Pavilion. Ya karena keturunan aja orang Sundanya, karena bapak sama ibu dari sini, dari Ciamis, saya sendiri dari Jati. Saya sendiri ya orang Jati tentunya, tapi hidup ya masa kecil dari sampai besar ya kalau nggak di luar negeri ya di Jakarta. Betul. Paling pulang mudik sekali-sekali lah. Ini kelihatan Pak, dari wajahnya juga kelihatan bukan orang Jati nih. Sesungguhnya udah lama malah melintang di luar negeri dan terutama di Jakarta. Gitu. Barangkali ada pertanyaan, mumpung ini kesempatan besar nih. Pengalaman, berarti ini sering di luar ya? Ya di luar negeri. Saya juga pernah dulu. Di mana? Saya juga turunan Turki. Wih. Oh, Turki yang di Timur Tengah itu. Lu bener? Iya, turunan Yang saya. di Timur Tengah. Bukan. Turki mana? Kalau dari sini saya turunan Turki. Turki yang di Arab, dekat Arab Saudi? Bukan. Turki mana? Turunan Kidul. Jangan. Panas weng, nyarioskeun tinu tebing. Ada apa? Maaf aja sih. Ya. Mungkin kita ingin tahu sebelum kita ngebahas ke dunia film, budaya, saya juga ingin tahu apa pengalaman Pak Arturo, abang, mungkin saya bilang Abang. Arturo, Atung di perfilman tahun berapa sih mulai terjun gitu? Dari perfilman sih karena sekolah ya di LPKJ dulu namanya, sekarang jadi IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Dulu tuh lembaga pendidikan kesenian Jakarta. Itu tahun masuk ke sana tuh tahun 78 ya, setelah lulus dari STM. Tapi saya berkesenian itu dari zaman saya masih remaja, STM kelas 1 itu sudah dibina sama Karang Taruna. Kalau zaman dulu tuh tahun 70-an tuh kan di kampung-kampung itu ada kegiatan pemuda yang dikelola oleh Departemen Sosial namanya Karang Taruna. Sampai sekarang itu Ada, sekarang masih ada ya. Kurang populer kan ya. Kalau dulu tuh populer banget itu pembinaan pemuda tuh dari Karang Taruna, khususnya di kampung-kampung untuk menghindari kenakalan remaja. Nah, saya kebetulan dikasih pelatihan tuh sama Karang Taruna khusus untuk menjadi latihan dasar kepemimpinan. Betul. Nah lalu terus jadilah saya pembina Karang Taruna khusus untuk musik. Jadi saya pernah bikin musik zaman dulu tuh bukan band tapi folk song. Betul. Gitu ya. Vokal tahun 70-an ada sana ya. Masuk TV segala macam tuh. Kalau zaman dulu folk song, tapi saya tuh ngebina, sempat juga ikut sayembara folk song gitu di Jakarta, bisa sampai 10 besar gitu se-Jakarta. Terus antara Karang Taruna bisa mewakili wilayah Jakarta Timur. Betul. Karena memang kebetulan ada senior yang pemain band, jadi memang dibina dengan bagus lah. Nah yang paling unik dari grup saya adalah kebetulan rumah kita, sanggar kita lah, dekat sanggar Kusuma Padi. Di Pisangan tuh ada pembina ini Sunda. Oh betul. Jadi kita juga masih remaja, saya tuh sudah bisa main gamelan. Biasanya untuk upacara-upacara kawinan. Betul. Kayak tegung lah. Dari situ folk songnya itu lalu dipadu dengan gamelan. Zaman dulu kolaborasi. Kayak enggak, jadi antara modern dengan Gamelan. gamelan. pada saat itu masih
guru Soekarno Putra tuh belum ada. Oh, iya. Soekarno Putra kan pakai itu juga tuh ngegabung antara musik modern dengan musik Iya, tradisi. betul. Terus pakaiannya juga pakaian daerah. Iya. Nah, grup saya tuh itu gitu loh, bikin kayak gitu, mengeksperimentasi. Pada itu saat itu Hari Rusli yang pernah bikin pakai gamelan gitu. Iya. Nah, terus yang senior tuh Hari Rusli juga. Nah, kita akhirnya anak orang kampung lah ya, karena Luna bikin ya salah satunya lagunya yang masih saya ingat tuh Bui Bulan, kita bikin pakai sok-sok, pakai gamelan, pakai dendang gitu. Kebetulan karena memang ada sanggar Kusuma Padi gitu. Iya, betul. Nah, dari situ saya akhirnya diledek tuh di kampung-kampung sama teman-teman kan. Ini udah nih seniman, nanggung kan? Iya. Seniman gitu. Cuman folk song gitu kan. Ya udahlah sekali jadi seniman, cari-carilah. Kalau menjadi seniman kan ya harus masuk ke dunia kesenian, apa ya paling dekat tuh. Masuk aja ke teater. Nah, kebetulan tetangga ada tuh yang sudah giat di teater kan, perempuan kakak kelas SMP. Nah, akhirnya datengin ke rumahnya, aku mau dong ikut grup teater. Ya udah besok kan latihannya tiap Senin sama Kamis. Ikut sama saya, ya udah bareng ke sana. Saya masuk ke Teater Jakarta Timur. Yang ngebina itu Dorman Borisman kalau betul, salah satu sama yang sekarang baru meninggal kan sebulan yang lalu. Terus sama Sarifudin Aseha, salah satu wartawan sekaligus penyair 80. Gitu. Nah, dia yang membina saya dari kelas 2 STM sampai kelas 3 sampai lulus. Nah, begitu mau lulus bingung kan mana nih gitu kan. Nah, LPKJ itu baru berdiri. Berdiri kan LPKJ tahun 70 awal-awal. Iya, 71, 72 tuh LPKJ berdiri. Betul. Sama Bang Ali yang diriin kan. Terus akhirnya ya udah karena kita sering ke tim, karena kan suka ikut pertunjukan di tim waktu teater. Iya. Terus suka diajak sama pembina Dorman Mas Sarifudin itu kalau ada pertunjukan tari atau pertunjukan teater harus kita rombongan dari abis latihan datang terus melihat pameran, pokoknya jadi sama tim tuh udah akrab. Betul. Nah, LPKJ itu kan di belakang tim. Oh iya. Kampusnya itu di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Betul. Nah, itu terus akhirnya karena sering kesana jadi udah akrab. Oh, ini ada sekolah gitu kan. Nah, nyobalah sekolah itu. Jadi saya daftar di IKIP karena dulu STM saya tuh STM instruktur calon guru. Dulu masih ada guru ST kan, sekolah teknik. Nah, calon guru ST, saya masuk ke STM instruktur waktu itu, STM 5 di Budi Utomo. Saya masuk ke IKIP, daftar juga ke LPKJ, bahkan saya gitu kan. Ya udah coba aja kata emak, ya udah coba aja nggak apa-apa. Dan waktu itu saat itu LPKJ masih murah karena masih di bawah DKI. Betul. Dibina sama DKI, jadi masuk daftar tuh murah banget lah. Belum Pada saat itu belum nasional, belum swasta. Jadi masih sangat murah. Jadi kita kemarin nyoba masuk di LPKJ. Udah terus itu juga atas arahan guru saya, ya guru teater saya, udah masuk LPKJ aja. Udah masuk LPKJ, tadinya masuk teater, jurusan teater. Terus dilihat sama guru saya tuh, guru teater, kamu ngapain ke teater? Kenapa emang? Karena aku dari teater, ngapain di teater sih, belajar sama saya aja di sanggar kita gitu. Ini masuk ke sinematografi, waktu itu sinematografi baru buka tuh. Sinematografi aja, masuk di film. Nanti kalau kamu misalnya gagal nggak selesai, minimal kamu bisa foto, bisa motret. Nanti ikut saya jadi wartawan foto. Oke, setuju kan? Udah ganti, ganti jadi sinematografi, masuk akademi sinematografi, jadi sekolah di sana. Waktu itu foto-fotonya juga masih pakai pita ya? Pita masih ya? Fotonya tuh masih foto pita biasa. Pakai namanya apa sih, negatif film. Betul. Nah itu, jadi kita memang belajar foto, belajar segala macam, belajar film. Nah dari situ luluslah tahun 82. 82 karena waktu itu ada perubahan apa gitu. 82 langsung dari 82 saya lulus, tapi saya merasa bahwa LPKJ itu belajar peralatannya kurang. Jadi saya tidak langsung ke film, dunia film freelance enggak gitu. Saya masuk justru daftar ke Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasi Dikbud.
Oh, di Ciputat. betul. Nah itu memang di situ khusus bikin film, bikin program televisi untuk membantu kalau sekarang tuh UT lah, universitas terbuka. Ya. Jadi sebelum ada UT itu sebenarnya kita tuh dulu di Pustekop sudah ada SMP terbuka. Oh iya. Jadi pakai modul SMP yang di pelosok-pelosok Ya. itu pakai modul belajarnya. Terus dikirimin kaset, jadi teknologinya Iya, kan betul. kalau pemerintah kan teknologinya keren kan. Iya, Belum ada internet dulu makanya. Belum ada internet, Iya. jadi memang benar-benar pakai dikirim. Ya tadi kita bikin modul-modul pelajaran, ya, apakah kaset pada saat itu tuh juga salah satunya juga film gitu lah, bikin Iya. film instruksional tentang bagaimana membuat apa, bagaimana pelajaran apa gitu dikirim ke daerah. Iya. Gitu lah, gitu. Iya, Kayak iya. Pustekam juga saya dapat 2 tahun di sana. Nah, di 2 tahun yang paling berkesan di Pustekam itu mungkin senior sih udah, kalau Gen Z pasti nggak tahu kan. Iya. Tapi mungkin yang senior pernah dengar Aci, Aku Cinta Indonesia. Iya. Di TVRI itu. Oh, iya. Di TVRI. Iya betul. Tapi di YouTube juga sekarang ada. Ada, ada. Nah itu produknya Pustekam, Oh. kerja sama Iya. dengan Departemen Penerangan. Betul. Nah itu salah satu yang membidani lah, bikin contoh dulu istilahnya apa? Bukan bumper apa ya namanya? Iya, bajunya Iya. contohnya Iya. sama Arswendo almarhum. Arswendo. Arswendo terus kita bikin daminya dulu, oke. Jadi akhirnya saya jadi editor ya, saya jadi posnya pokoknya. Iya. Suara saya iniin, saya ngatur sama Arswendo di penyutradaraan, ada Mbak Ari yang sutradaranya, Pak Arswendo penulisnya, terus akhirnya jadi itu daminya. Nah, terus dilihatlah zaman Soeharto tuh sama Departemen Penerangan, Iya. dilihat, udah disetujui sama pemerintah, bikin Iya. seri Aci. Berarti zaman Pak Harmoko dulu ya? Ya, Penerangan ya? Penerangan Harmoko. Di ikutnya kalau nggak salah masih Nugroho. Iya. Atau si Santo. Yang itu Aku Cinta Indonesia. Iya. Ada. Si PE pasti apa tuh entar? Apa tuh? Aci, apa Aci? Asal lupa di TVRI. Karena TV itu baru satu-satunya TVRI. Dan hitam putih lagi. Betul. Enggak, udah berwarna. Udah berwarna. Oh, Kan itu salah satu favorit saya. Aci, iya. Terus waktu sekolah itu betul film Aci itu sama Aci. saya. Aku cinta Aci, Cici, Ito kan. Iya, Aci itu Aci Agil. Iya. Agil, Cici, dan Ito kan. tokohnya tiga. Iya, betul. Jadi kita agak niru Tiga Sekawan sebetulnya Iya. dari komik Tiga Sekawan, tapi ada tokoh antagonisnya gitu yang suka Diwakili. ya, wakil. Iya. Makanya sekarang di sini di podcast Kopi Budaya ada 3 tokoh juga. PA, PI, PE. Terus saya habis dari Aci. Nah, habis dari Aci, saya mau disuruh jadi sama kepala kapus ya istilahnya, kepala pusatnya. Iya. Pustekop. Karena saya dianggap berprestasi, saya mau dimasukin jadi pegawai negeri. Oh iya, Karena merasa masih muda, Iya. malah saya nolak. Kalau sekarang mah ditawarin, wah, langsung. ada rebutan tuh. Padahal cuma 3 minta tanda tangan doang, dia Iya, udah iya. siapin sama orang administrasi, orang Betul, betul. SDM-nya tuh udah siapin. Iya. Semuanya udah siapin, pokoknya dia harus jadi pegawai negeri. Iya, iya. Terus akhirnya, wah malah saya takut disuruh jadi pegawai negeri. Saya pengen bebas. Oh, bebas, ya. Bebas karena masih muda kan. Betul. Kalau jadi ini terikat nih akhirnya. Kabur-kaburan akhirnya Oh, gitu. lama-lama. Ya udahlah, mundurkan diri. Iya. Ya udahlah, bukan rezeki saya. Iya. Freelance lah saya. Nah, jadi pertama masuk jadi asisten editor. Jadi masuk Oh iya, editor film. editor film Iya. di industri film. Iya. Nah, salah satu yang paling terkenal saya masih jadi asisten editor itu Cinta di Balik Noda. Itu pemainnya Meriam Bellina. Betul. Nah, Meriam Bellina itu main terus menang jadi FF dapat Citra. Piala Citra. Ya, Citra itu dia masih remaja dia. Berarti pemeran terbaik ya? Ya, Pemain terbaik, ya pemain terbaik dia. Meriam Bellina dapat Citra, di situ saya masih jadi asisten editor. Oh, waktu Asisten itu. siapa? Waktu itu ada namanya Benny MS, Oh, editor seniornya BDMS.
Udah dari situ terus akhirnya ya lama lah. Saya pernah jadi ngedit di filmnya Abbas Aku. Iya. Kalau tak mungkin kenal ya, senior juga dari zaman Persini itu khusus komedi. Iya. Kalau ingat Inem Pelayan Seksi, Iya. tokohnya, sutradaranya dia. Cuman saya negara film gara-gara Gina, gara-gara Gina, masih asisten. Iya. Karena gara-gara Gina saya akrab sama Abbas, lalu sama Abbas ditawarin, ya udah sekarang berikutnya saya mau mesti jadi editor saya. Itu Cinta di Rumah Susun. Oh, Cinta. Iya. Cintaku di Rumah Susun. Cintaku di Rumah Susun. Ya, itu yang main Deddy Miswar, terus ada Rima Melati, pokoknya ada Tuti Indramawan, Mbak Asmuni, pokoknya banyak lah tokoh-tokoh komedi. Karena memang Abbas Aku terkenal dengan Film komedi. film komedi. Oh iya. Kalau sekarang mungkin si Ernest lah gitu. Iya. Ernest kalau dulu tuh Abbas Aku terkenal gitu. Soalnya kalau film komedinya bagus gitu loh. Ada nyerempet kritik, tapi juga lucu gitu. Betul. Nah itu saya jadi editornya dia pertama. Jadi pertama jadi editor profesional itu jadi Cinta di Rumah Susun. Cinta di Rumah Susun. Eda Lala itu Cinta di Rumah Susun ketika ikut festival Asia Pasifik. Iya. Editornya nominasi. Nominasi aja tidak dapat sih, hadiahnya tidak dapat, tapi dapat nominasi salah satu nominasi editor di Asia Pasifik di Bangkok. Nah dari situ akhirnya saya bermalang buana lah bikin film sama beberapa saudara ya kayak Arizal, tahu Arizal yang sudah bikin Warkop, pernah bikin film Warkop juga, terus ada beberapa film yang lain. Nah terus akhirnya saya ketemu dengan adik senior saya, adik junior saya namanya Gari Nugroho. Dia saya lihat memang dari kampus, saya udah kenal di kampus, dia bakatnya bagus. Lalu dia ngajak saya untuk jadi editornya. Berarti itu di bawah saya, kelasnya gitu kan? Tingkatnya di bawah saya. Jadi saya mau keluar ujian di IKJ, dia baru masuk. Dari Nugroho. Dia tahun 80, saya tahun 80 mau ujian lagi, persiapan ujian bikin film. Dia baru masuk. Nah itu saya lihat memang bakatnya bagus, orangnya pinter, hebat. Terus dia ngajak saya bikin Cinta Sepotong Roti. Saya jadi editornya. Tapi sebelum itu tahun 90-an. Tapi sebelumnya 80-an saya udah ngedit banyak. Berapa film ya? Banyak film. Ya macam-macam lah, banyak banget. Yang Mosel ada pernah? Yang fighting ada Babatana Luhur, tapi Babatana Luhur yang kedua. Terus sama si Rawing, kalau film action itu ada itu. Terus Babatana Luhur, si Rawing, terus ada beberapa lah yang saya edit. Juga film komedi, juga film drama, punyanya Jemalau, punyanya Selamat Rajo pernah bantuin, punyanya Taba ada Taba sutradara juga. Banyak lah kalau jadi lupa, tapi yang paling saya ingat Abbas yang jasa karena saya jadi editor pertama. Lalu Darin yang saya setelah Cinta Sepotong Roti, Delala itu FFI tahun 91. FFI 91, editornya saya menang sampai Citra. Piala Citra di FFI. Pernah memperoleh Piala Citra. Selain di nominasi di film Festival Pasifik juga. Di FFI dapat Citra. Di Cinta Sepotong Roti. Jadi ini mungkin ilmu-ilmunya dan bimbingannya supaya bisa diserap sama Fikri nih. Soalnya nih di Kutub Budaya editornya Fikri nih. Alhamdulillah ada senior kita yang bisa membimbing di Kutub Kopi Budaya. Betul. Ada pernah tantangan. Tantangan ya. Tantangannya. Kalau saya main di panggung biasa, wah ada jalan begini atau pemain belum datang teman-teman. Kalau di sana gimana kalau di bidang perfilman? Sama sebenarnya sama juga karena habis setelah
saya melalang buana jadi editor. Iya. Terus sempat juga akhirnya ketika sinetron mulai muncul, Iya. nah saya juga mencoba menjadi sutradara sinetron. Wow, editor juga, sutradara juga. Nah, sutradara editor yang paling saya berkesan itu adalah Perjalanan. Iya. 9798. RCTI kalau saya. Iya, enggak di SCTV. Itu tentang film seri fighting action. Iya. Yang main Ari Wibowo sama iya. Tamara Blazinski. Oh, iya, namanya. betul. Terus sama yang sekarang jadi anggota DPR itu si Primus. Primus itu tokoh antagonisnya. Primus. Nah itu terus yang lainnya ya itu benar-benar film action Iya. film berkelahi lah ya. Banyak itu sempat 10 besar ratingnya. Selama beberapa ini tuh 10 besar terus itu selama beberapa bulan. Iya. Cuman 20 episode cuman itunya karena nggak gampang bikin film action itu. Nah bahwa kayak kalau di sutradara kan kalau di editor kan nggak terlalu banyak tantangan, maksudnya tantangan itu karena dia kita kerja sendirian. Oh iya, betul. Jadi kalau kita nggak tahu pemain terlambat, tapi kalau di jadi penyutradaraan karena di lapangan itu banyak sama aja gitu. Kadang-kadang kita udah nunggu pemainnya nggak datang atau pemainnya tiba-tiba naik haji. Gitu. Seperti tadi saya sudah lama di sini, PE belum datang. kita udah di artis besar soalnya. kita udah datang, ini PI-nya belum datang. Aduh. Iya. Nah gitu jadinya ya kayak gitu sih bahwa sama aja teman memang di film tuh harus disiplin ya. Kalau jadi pemain. Karena satu nggak disiplin itu kacau schedule. Iya. Schedule kerja kita misalnya kita harus jam 8 on kamera. Iya. Tiba-tiba nggak ada yang datang, nah itu pasti akan jadinya berlarut-larut. Iya. Waktu molor gitu. Nah, jadi memang film itu karena film itu kan bukan kerja sendirian ya, tim kolaborasi. Istilahnya ada kameramen dengan timnya, ada director, ada pemain, ada suara, soundman gitu. Nah itu yang harus jadi kayak pasukan perang gitu. Di polling jam segini harus kumpul, siapin peralatan, siapin segala macam itu. Kalau enggak enggak sync, nggak connected, itu bisa kacau. Iya betul. Jadi pemimpin itu sutradara tuh harus bisa negor dengan bersama produser di lapangan gitu, bisa memanage itu semua. Betul. Ini pengalaman dari mulai mungkin lahir di Buenos Aires di Argentina sampai ke STM ya, STM ke IKJ, teater. Oh iya di teater juga ya nggak cuma asal teater gitu ya. Iya. Saya teater Jakarta Timur, lalu saya juga bikin teater trotoar. Gitu di ya. Jakarta tuh ada festival teater. Ya di Jakarta tiap tahun tuh ada festival teater. Nah kita tuh sempat punya grup namanya trotoar. Trotoar itu grup dipisahkan lama. Betul. Anak muda. Saya karena pembina Karang Taruna jadi saya bikin grup. Nah, ikut festival gitu. Beberapa kali tuh grup saya menang. Penyutradaran terbaik. Saya dapat 3 kali penyutradaran terbaik. Mantap. Penyutradaran teater ya. Dan katanya nih sebelum sekarang kan akhirnya sekarang di Badan Sensor Film Jadi sebelum di Badan Sensor Film Nasional jadi dosen juga ya? Iya. Jadi setelah melalang buana di perfilman mau sutradara, kan jadi sutradara sinetron, atau kadang-kadang iklan, karena saya akhirnya akrab sama Gari Nugroho. Rata-rata film Gari Nugroho itu editornya saya. Film awalnya ya, kayak Cinta di Rumah Susu, terus Surat Untuk Bidadari. Dan itu rata-rata film-film yang menang di festival internasional. Saya juga ikut ke Tokyo ketika Garin dapat menang sebagai sutradara muda berbakat di Tokyo itu dengan membawakan film Surat Untuk Bidadari. Saya kebetulan ikut kesananya ke Jepangnya di festival film
internasional Jepang ya, Tokyo International Film Festival. Iya. Itu saya ikut ke sana, jadi saya nyaksiin kemenangan itu gitu di Tokyo. di panggung. Nah, waktu itu kebetulan nggak di Tokyo karena ulang tahun Kyoto tuh kayak ibu kota lamanya. Oh iya. Nah, Jepang. Iya. Itu di Kyoto kayak sekarang, kalau sekarang mah kayak Jogja lah. Betul. Jadi kota turis, ada Iya. ada istana Shogun, ada istana. Kalau Tokyo kan kota metropolitan aja. Iya. Kalau ini ke Kyoto tuh kebetulan, jadi delalah saya ke Jepang tuh langsung ke tempat wisatanya ya. Jadi kita ketemu Kota wisata. terbesar kedua di Enggak, bukan terbesar, cuman itu kota budaya. Kayak Jogja lah. Oh iya, betul. Kota turis Iya, sebenarnya, turis. karena banyak istana. Iya. Nah itu, jadi memang saya terus ikut dan mendirikan PH, semacam PH yang namanya Set Estetika dan Teknologi Bersama Garin. Iya. Itu produknya banyak ya, sampai sebelum saya di lembaga sensor, Iya. saya ya ikut produksi PH itu, bikin iklan, bikin seri televisi, macam-macam lah, bikin NGO juga. Pelatihan, nah, kami juga bikin pelatihan untuk anak-anak muda pembuat film indie. Itu nama programnya adalah, karena di belakangnya adalah rokok, sponsornya itu Elite Indie Movie. Nah itu salah satu saya yang jadi mentornya, saya yang jadi produser untuk memilih siapa aja yang harus bisa jadi. Nah, akhirnya tuh mereka dikasih dana untuk bikin film, beberapa grup gitu lah. Itu dari sampai 8 tahun gitu, berturut-turut pelatihan itu. Itu di set ya, saya jadi sebelum di lembaga sensor film. Nah sekaligus karena saya ada sekolah, jadi sambil kerja sambil sekolah lagi, dapatlah S1. Waktu itu karena D3 masih, kalau waktu di LPKJ itu masih D3. Terus ada program di IKJ yang berubah jadi IKJ, lalu harus ada S1, dibikin program S1, saya ikut. Jadi udah tua juga ikut belajar lagi, tetap semangat belajar. Betul. Tidak ada kata terlambat. Dapatlah S1. Tiba-tiba karena dipanggil sama dosen saya yang editor, saya dijadikan asisten. Nah, syarat dosen juga harus S2. Terus dikasih beasiswa dari IKJ. Ya udah, kamu sekolah lagi S2. Dapatlah master S2. Yang di pasca sarjana IKJ. Nah itu dapat, akhirnya jadi dosen. Dosen film itu masih jarang. Juga diperbantukan untuk menjadi dosen di UI, di Fakultas Fisip, tapi ini komunikasi. Prodi komunikasi, saya ngajar editor, ngajar film lah pokoknya. Di peminatan industri kreatif penyiaran. Di UI juga pernah, di dosen di IKJ sih, dosen tetap. Tapi udah pensiun sekarang. Pensiun. Februari itu baru pensiun. Nah, itu sebentar lagi pensiun nih. Aduh. Waktu rock spesial. Ini manis ayam asin. Hatur nuhun. Bong. Sorabi. Kopi asli, kopi wilayah. Kopi budaya. Ini juga khas namanya. Sorabi. Si Amis. Mangga. Yang ini manis. Yang itu manis, yang ini asin. Ari bae, yang lu kumaha? Kamu kuat. Asin. Abdi mah nu amis sama nu asin. Jadi misin. Kalau abdi nu manis. Abdi nu manis lagi. Tapi tadi kasimak teh obrolan di Panturo perusahaan seperti pengalaman ke Tokyo teh kan Jepang. Pernah teh ke Tokyo?
Bener. Film lah diundang. Terharu pengen aku. Mudah-mudahan kurang ya kayak biasa bimbing demi majunya ini podcast kopi budaya atau kutub kopi budaya. Sekarang terutama Handsome Studio Indonesia. Nah, itu bidang perfilman. Nah, Itu kan, saya pernah ke Perancis dulu. oh pernah. Cuma bawa oleh-oleh saja dari Perancis. Kayak naon tah teh oleh-olehna. Bawa kunci saja. Nah, Kayak di Inggris. Di Inggris ya. Benar. Bawa kunci Inggris. Gitu. Kalau Legend ke deh. sana Kemana? ke Raja Desa. Ya. Bawa kerajaan. Oh gitu. Kalau ke Singapura. Oh pernah ke Singapura? Pernah. Benar. Boleh. Nah, tah? tepatnya Sisingaan. Sisingaan. Kalau ke Meksiko, Aduh, ke Amerika ya Pak. Naon tah? saya Orang tahu Malang. oleh-olehnya. Nah, itu susah disebutin ya. Nah, Kan ke Singapura Sisingaan. Sisingaan. Ke Raja Desa Raja. Kerajaan. Ke Meksiko. Meksiko, naon tah? Tapi itu Singapura. Singapura itu Singaparna. Kerajaan desa. Kerajaan. ke Ke Meksiko. Sirkoan. Aduh, alhamdulillah orang Jatinegara, keturunan Jatinegara bisa melanglang buana ke negara lain dan prestasinya luar biasa. Nah, ini bisa ditiru sama anak-anak muda sekarang sebagai motivasi bahwa walaupun kita orang desa, nah kalau kita punya semangat dan prestasi bisa seperti Pak Turo. Ya, betul. Gitu, ya. Tapi kayaknya ilmunya harus diturunkan. Gitu. Iya. Tadi sempat di lembaga sensor film ya. Ya, Terakhir lembaga muncul di lembaga sensor film selain aja. Karena ya di film paling jadi seperti karena udah usia kan, banyak yang muda-muda. Udah 2 periode berarti ya? Berada. Oh. Jadi saya sama Bapak Presiden lah. Iya. Pergantian dari SBY ke Presiden, saya masuk LSF. Iya. Ya, terus berikutnya keduanya Presiden Jokowi jadi Presiden, saya keterima lagi. Masuk lagi, ya. Nah, Itu pekerjaan di LSF itu seperti apa? nah, dulu tuh badan sensor film mungkin Iya. semua tahu lah ya. Betul. Nah, nyensorin segala macam. Iya. Kalau sekarang namanya diganti jadi lembaga sensor film. Iya. Itu sebenarnya produk undang-undang. Karena di kita tuh di negara kita ada produk undang-undang perfilman namanya Undang-Undang Nomor 33. Iya. Ya, itu namanya undang-undang perfilman. Nah, itu di dalam undang-undang itu harus ada lembaga sensor film. Betul. Nah, lembaga sensor film itu ya terdiri dari ada 17 anggota memilih. Jadi setiap hari kerjanya cuma nontonin film. Begitu, Sama ya. nontonin sinetron. Oh, iya. Nah, kerjaannya kalau misalnya terlalu lah Iya. untuk etika moral budaya kita nggak pas. Iya. Nah, itu baru kita tegur, kita karena zaman sekarang kan nggak bisa main potong-potong aja kayak zaman dulu BSF. Oh iya. Banyak tegur kita. Sekarang kan kita sudah sepakat untuk menjadi negara demokratis. Betul. Artinya kita juga nggak boleh ada undang-undang tentang hak cipta. Jadi nggak boleh sembarangan potong. Oh iya. Jadi kita panggil pembuat film ini sekian detik dari sekian detik. Iya. Ya, ini ada adegan yang sangat ini. Jadi Kamu tidak harus- pantas untuk ditayang. Ya, kamu harus revisi, belum baik nih untuk Oh iya. untuk publik gitu. Oh, iya. Nggak pas untuk. Nah, itu ya, jadi harus yang motok mereka sendiri. Jadi sebelum tayang itu masuk ke Ya, badan semua sensor film, ya, mau sinetron, Iya. semua yang produk TV yang rekam, Iya. itu pasti masuk lembaga sensor film, sama semua yang di bioskop, Iya. pasti masuk lembaga sensor film. Betul. Karena sepakat semua juga ikut aturan undang-undang, karena kalau nggak ada surat dari lembaga sensor film, Iya. belum lolos, itu jaringan
bioskop Iya. apapun ya, apakah XX1, apakah itu CJV atau Cinepolis, Iya. nggak mau muterin, dia pasti bisa kena tangkap. Belum lolos kalau belum harus lolos. lewat sensor film Iya, itu. iya. Nah sekarang sudah berubah, kita tidak juga terlalu tidak lagi memotong atau ini, tapi lebih ini pantasnya untuk orang dewasa. Oh iya iya. Nah, ini pantasnya untuk bolehlah untuk anak-anak. Iya, iya, betul. Kayak film kartun, film apa ya Iya, bolehlah untuk iya, semua betul. umur. Jadi ada 3 Iya. namanya klasifikasi usia. Iya. Jadi di lembaga sensor kita cuma sekarang tugasnya adalah mengklasifikasikan usia Usia. berapa gitu. Nonton ya. Iya iya. Dan ini film ini ini 13 tahun, Iya. film ini 17 tahun. Kalau udah dewasa banget ada Iya. mungkin ya sedikit ada adegan percintaan yang Betul. masih normal, Iya, ya. iya. Masih gambarnya agak sopan tapi tentang percintaan dari suami istri lagi bercinta apa Iya, iya, iya. ya udah 21 tahun. Betul. Artinya semua publik atau penonton harus ngejagain tuh kalau 21 tahun ya boleh lah yang nonton Iya, iya. si Akang P. Iya. Boleh lah Iya, nonton. Kang Andy boleh ya. Iya, iya. Iya. PA kayak ini. PI, PA lah. Iya, Pokoknya betul. boleh lah 3P ini nonton kalau 21 tahun. Iya. Apalagi 17 tahun gitu. Iya, iya, betul. Nah, kalau 13 tahun dan anak SMP masih boleh nonton gitu lah. Iya, iya. Jadi itu sekarang Iya. tugasnya lebih kepada klasifikasi Iya. usia. Usia Iya, film iya. itu cocok ditonton dari usia berapa? Nah, gitu ya kira-kira. Ya. Tapi gimana nih Pak Sumon, kan sekarang bukan hanya di televisi nonton, bisa nonton di Iya. YouTube juga, ya. Media sosial. Media sosial yang lain. Nah, gimana ini Badan Sensor Film Nah, berperan dalam media ya. media lain gitu, seperti bukan di Nah, di televisi atau Indonesia film. itu kan memang beberapa lembaga Iya. yang berhubungan dengan media, Iya, iya, film, itu tidak hanya dipegang oleh, kalau yang sekarang kan film itu dipegang oleh Kementerian Kebudayaan Iya. dan pariwisata dan industri kreatif. Betul, betul ya. Nah, jadi ada 2 kementerian yang megang khusus urusan tentang film. Iya. Ya. Nah, kalau urusan tentang televisi, terus internet, Iya. itu masuknya ke Kementerian Kominfo. Media sosial itu ya. Iya, iya. Nah, Komunikasi. makanya ada lembaga lain selain lembaga sensor film kalau di televisi dan itu lebih ke KPI namanya. Oh, Komisi Penyiaran Indonesia. Betul. Nah, tugas dia mengawasi itu, mengawasi Iya. konten-konten yang ada di televisi, di Iya. radio, di YouTube. Iya, Nah, iya. tapi sebenarnya juga produk-produk YouTube yang memang ininya di Indonesia, punya link di Indonesia, Iya. itu tetap nyensorin. Kayak misalnya untuk view, Iya, iya. beberapa punyanya Indonesia ya, Iya, iya. OTT punya Indonesia, Iya. itu nyensorin semuanya untuk sebelum diputar. Tapi yang luar saya nggak usah sebutin namanya ya, Iya, iya. ada OTT yang Iya, luar, iya. yang di belakangnya frik itu, Iya, iya. ya kan banyak tuh yang di luar atau Iya. di nei itu Iya, iya. ya Iya. itu nggak disensorin karena dia isinya di luar, Iya. jadi Iya. bukan di wilayah kita. Tapi itu juga masih kita suka tegur, suka tanyain, dan Iya. belum deal lah antara pemerintah dengan pengusaha luar. Punya. Ya karena sekarang kan dunia sekarang memang sangat terbuka. Iya. Betul, betul. Kalau di YouTube segala macam, ya kita cuma ngawasin dan itu urusannya Kominfo. Iya. Nah, banyak sekali sebenarnya Kominfo juga sudah melakukan pencegahan. Iya. Iya, iya. Makanya ada yang disebut sensor mandiri gitu ya. Itu sensor Nah, itu programnya itu Iya. budaya sensor Sensor mandiri. Iya. Nah, budaya sensor mandiri itu lebih kepada bagaimana kita meliterasi Iya. publik atau penonton atau Iya. masyarakat untuk cerdas dalam memilih, memilah. Memilah tontonan. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak sembarangan kita, karena kita memang sekarang kan dunia kita tuh udah Iya. di tangan kita sendiri. Iya, iya. Dunia tonton selesai. Dari saku ya. Nah, Iya, nah, iya. makanya juga dihimbau kepada yang sudah pernah pelatihan budaya sensor mandiri ya harus bisa di keluarganya dijaga karena kita nggak mungkin kan masuk ke keluarga-keluarga. Betul. Kita cuma 17 orang gitu loh. Aduh. Iya, iya. Seru. Sekarang dunia film
zaman dulu ya, dengan zaman gadget itu Ya. seperti apa sih? Mungkin pembuatannya, karya. Ya kalau zaman dulu kan karena teknologinya masih seluloid, Iya. masih film gitu Iya, ya, iya, yang, iya. yang pakai negatif, Iya, yang betul. bisa dipegang, Iya. direkam pakai kamera yang gede, Iya, iya. Rollnya juga. muternya juga pakai proyektor yang Iya, iya. muter gitu kan. Iya, betul. Ya. Nah sekarang kan sudah zaman kita masuk ke peradaban digital, semua tuh Bisa bikin Ini film aja sendiri. bisa bikin. Iya, iya. kamera pakai HP aja bisa. Iya. Jadi ini sebenarnya generasi sekarang, generasi Gen Z, generasi Alpha, generasi milenial itu sudah dimudahkan dengan teknologi. Betul, betul. Ya, ngedit aja sekarang udah pakai HP. Gitu. Iya, ada aplikasinya ya. Ya, Iya, betul, nah, betul. apa, pakai laptop lah minimal Iya, paling iya. bagus. Nah itu udah ada semua. Dulu kita benar-benar analog semuanya gitu loh. Betul. Tapi saya ngalamin juga ke Dunia digital, digital, ya. ngalamin juga. Iya. Nah Itu tentang bicara film itu dengan teknologi yang semakin mudah, tapi kan tetap untuk membuat sebuah film yang bagus itu pelatihan tetap harus yang mumpuni juga ya. Nggak ya bisa capek tergantung, gitu ya. tergantung karena kan film biasanya apakah kita film mau diputar cuman di YouTube Ya. Ya. atau beda dengan kita untuk diputar di bioskop. Layar lebar. Nah, karena Ya. itu kan berhubungan dengan teknologi. Iya, iya. Teknologi apa proyektornya, luas bioskopnya. Iya. Sehingga ketika memang putar di bioskop ya harus pilih kamera yang misalnya 4K gitu ya, bukan piksel gambarnya lebih tajam karena jauh kan nanti dia. Iya, iya, iya. Nah kalau cuma untuk di YouTube, layar HP, ya, Layarnya kecil juga. bisa pakai HP atau untuk di HP ya Iya. bisa pakai HP sendiri. Sebenarnya yang paling soal sekarang adalah kalau teknologi sudah nggak persoalan ya. Iya, iya. Nggak mahal-mahal juga sih. Sekarang sih ya. Nggak terlalu mahal juga. Kalau yang profesional ya cukup lah, nggak seribet kayak dulu. Nah, yang paling harus kita koreksi bersama di dunia perfilman itu biasanya kelemahannya adalah storytelling. Oh. Ya, ceritanya Ceritanya bagus, dulu. cerita yang ini ya itu kan. Coba perhatiin film-film horor kita ya gitu-gitu aja. Iya, gitu. iya, Ada yang iya. baru. Nah, biasanya yang bagus yang terus jadi laku itu biasanya punya tiba-tiba horornya horor yang beda. Oh iya. Kayak misalnya kemarin booming kan film horor agak lain. Iya. Nah, karena horornya campur sama komedi. Iya, iya. Terus ceritanya juga bagus, gitu. Bukan horor yang terus nakutin terus. Iya, gitu. iya, betul. Ceritanya kuat. Nah itu yang memang ide-ide kreatif itu harus muncul dari sebenarnya kalau menurut saya pribadi harus cari story yang kuat. Apakah itu basicnya budaya, Iya. apakah itu basicnya sekarang urban atau di dunia desa gitu. Iya. Jadi story-nya yang kuat. Storytellingnya ya di situ ya, Iya. intinya itu kuncinya di cerita. Iya, iya. Soalnya Nah, makanya paling gampangnya adalah misalnya, ada novel bagus laku, ya difilmin. Iya, iya. Tapi ya tetap begitu dijadikan skenario itu harus karena beda tuh antara novel sama Betul. pindah media itu jadinya Iya. beda gitu. Nah pendekatannya lebih ke film gitu. Iya. Nah, itu yang Iya. storytelling itu nggak hanya skenario ya, tapi bagaimana menjadikan itu semua unsur mendukung itu menjadi film yang bagus. Betul, betul. Itu sih yang Iya. karena teknologi sebenarnya kan itu cuma alat doang. Iya, iya, iya. Ini kan cuma senjata lah kalau Iya. pemburu itu senjata, tapi Iya. supaya tepat itu kan siapa di belakang senjata. Iya, Who behind the camera, who Iya. behind the gun. Oh, betul, betul. Siapa yang di belakang itu? Kalau yang Iya. belakang itu nggak kreatif ya nggak jadi apa-apa. Betul. Cuma jadi orang alat rekam doang. Berperan terutama di bidang film. perfilman. Perfilman. Nah, sekarang kan banyak konten kreatif Oh, gitu iya. dan banyak anak-anak muda yang tertarik kan. tertarik dengan bidang Film. tampil Ah. di kamera, model apa tuh namanya, seperti di sanggar-sanggar gitu. Nah, gimana kedepannya nih? Nah, Barangkali. misinya ya. Iya, iya, iya. Karena kan Kang PA, Ya, saya udah ngobrol. ya. Coba Ciamis tuh bikin jadi kota film deh. Nah, gitu. gitu. Kalau enggak, jangan timbul lah gitu, Nah, kota gitu. film gitu. Nah itu gimana? Mungkin ada misi lah ke depan untuk Iya. Ciamisnya. Ya
nggak gampang juga menjadi kota film. Iya. Ya, sekarang secara tidak langsung walaupun belum dideklar, Iya. itu sebenarnya banyak sekali pembuatan film di Jogja. Iya. Iya. Ya, karena Jogja tuh ada sekolah filmnya, ada budayanya, ada gedung-gedung antiknya, ya. Terus ada budayanya, kuat gitu, terus sekaligus kota wisata, kan jadi orang syuting ke sana terus sambil wisata gitu, sambil relax. Nah itu yang harus dimiliki oleh khususnya Ciamis dan sekitar. Nah, kekuatannya apa di Ciamis misalnya? Kekuatannya misalnya daerah wisatanya apa? Misalnya ada Istana Gede, tapi apa kekuatan sejarahnya? Itu yang harus diangkat. Terus punya pantai nggak ya? Paling katanya Pangandaran, tidak bisa cuma Ciamis, harus Rumah tetangga, kabupaten tetangga. Karena zaman dulu tuh sebenarnya Pangandaran itu zaman tahun saya masih bikin film-film action kayak Babat Tanah Leluhur segala macam. Itu semua masih dilakukan kalau nggak di Pangandaran, di Pelabuhan Ratu. Karena di sana di Pangandaran itu lengkap sebenarnya, ada pantai, ada daerah wisata juga, ada hutan, hutan lindung. Jadi kalau film-film silat zaman dulu itu rata-rata ke Pangandaran, makanya akhirnya menghasilkan juga orang-orang Pangandaran yang ikut kerja jadi stuntman, jadi pelaku fighting, fighting, atau jadi berkembang industri pariwisatanya jadi dikenal, karena kan film itu dampaknya nggak hanya sekedar filmnya, tapi daerahnya ekonominya jadi tambah, yang datang dilihat film itu di mana, bagus banget pemandangan, Pangandaran, Jadi ngangkat budaya dulu kan. Belitung lah contoh yang paling sederhana tuh, Belitung mana nih kita kenal. Dulu. Begitu ada Laskar Pelangi filmnya Mas Riri, ya Laskar Pelangi, langsung. Sekarang tuh sekolahnya Laskar Pelangi jadi destinasi wisata gitu. Pantainya, ya maaf ya, orang Belitung pantainya misalnya sampai Pangandaran sebenarnya nggak sehebat Pangandaran atau Parangtritis atau Pelabuhan Ratu atau Bali gitu loh. Cuman dia ada batu-batu yang karena ada pernah di film itu jadi terkenal. Jadi semua wisata lokal. Salah satu yang itu adalah tempatnya Laskar Pelangi. Itu dampaknya film gitu. Jadi dampak film itu sangat dahsyat ya. Kalau memang mau itu tentunya orang film tuh perlu SDM, kan? Perlu tempat, perlu aturan. Nah, keberpihakan Pemdanya seperti apa? Terhadap Mendukung, harus mendukung juga. Kalau memang mau jadi kota film, Ciamis, apa misalnya hotelnya ya harus dapat diskon gede, gitu. Sehingga mereka mau kesini, tempatnya juga izin-izinnya nggak banyak preman yang nodong-nodong. Pokoknya kita kan maunya datang aman, enak, nggak terlalu mahal. Kalau di Pangandaran ya hotelnya khusus untuk orang film, aturan pemerintah misalnya diskon, nggak usah gratis lah, diskon 50% gitu kan. Karena jangan melihat bahwa lu rugi atau tidak rugi hotelnya, tapi begitu ada orang filmnya kelihatan yang di Pangandaran, ini dampaknya akan mendatangkan turis datang ke situ, wisata datang ke situ gitu loh. Nah, harus melihatnya investasi itu tidak selalu harus dilihat langsung ekonominya gitu, tapi langsung ekonomi kedepannya. Wisata itu akan jadi terlihat, terkenal segala macam gitu. Nah, itu yang harus disadari tentunya hanya semua pihak ya, maksudnya apakah itu senimannya, pelaku film yang ada di sini, film-film India, anak mudanya, senimannya yang harus membuat misalnya SDM pemain gitu lah. Kita kan minimal kan awalnya nggak langsung jadi bintang, dari peran pembantu, jadi figuran, tapi kan tetap itu harus dilatih, karena nggak gampang juga masuk tiba-tiba terus di depan kamera, di depan lampu gitu kan harus terlatih gitu. Nah itu yang harus ada ininya ekosistem itunya harus ada dulu. Terus pemerintahnya yang mendukung gitu. Nggak gampang untuk jadi kota film gitu. Di Jogja itu sebenarnya potensial karena nggak terlalu jauh dari Jakarta. Udah ada tol, jadi kalau ada apa-apa gampang. Ketimbang misalnya Jogja, harus naik kereta, harus full di sana. Itu sebenarnya potensialnya. Tinggal ngembangin ini nih, apa aja yang unik dari
Betul. yang memang bisa untuk sebuah film. di Ya. Nah, SDM sampai SDA-nya ya. Iya ya. Nah, untuk mempopulerkan itu sebenarnya kan selain pemerintah daerah, Ya. kabupaten, itu teman-teman konten-konten kreator yang ada di sini Iya. bikin gitu loh, dokumenter atau apa, misalnya ada dokumenter tentang apa gitu di sini, Astana Gede gitu. Iya, ada situs, ada situs apa gitu Iya, ya. iya. Apakah itu dari dokumenter secara sejarah Betul. atau bikin konten horor-hororan di situ Iya, gitu iya. loh, atau apa gitu, sehingga orang lihatnya oh ternyata di daerah situ seru nih kalau untuk bikin film horor gitu loh. Betul. Ada rumah tuanya, ada ininya, ada daerah ininya yang dianggap angker gitu. Nah itu macam-macam, itu tergantung kreativitas kita gitu, konten kita, sehingga nanti kalau memang bisa jadi viral Iya. di media sosial, nah itu kan akan terlihat tuh, terangkat tuh si Amis. Siapa tahu terus ada investor film, ya udah tuh di situ asik tuh, di daerah Ciamis aja lah banyak tempat kok untuk jadi lokasi film, dan insya Allah dijagain sama pemdanya gitu. Oh dijagain, ini murah, hotelnya murah, ini pasti dapat. Betul. Kalau mau ngelawan misalnya Jogja atau Makassar gitu yang udah jadi apa pusat-pusat baru film. ya filman gitu. Iya, iya. Itu lahir kayak sekarang kalau di luar Jawa tuh Makassar. Makassar ya. Makassar tuh udah banyak banget film-film indinya yang diputar sendiri, bikin sendiri, aktornya sendiri, Iya. lalu dapat untung, bisa muterin uang. Nggak harus semua diputar sama orang. Dia pakai bahasa Makassar, Iya. ceritanya tentang apa, tentang budaya sana gitu. Jadi komedi, jadi macam-macam, Iya. horor, itu udah bisa memutarkan uang gitu. Artinya industrinya dia berjalan. Oke. Dahsyatnya film itu. Alhamdulillah nih kita Terus dikulitinya. Kita acan sarjana Satu acan. belum semuanya kuliti. Ya. Ya. Cuma Ali mungkin yang mungkin karena waktu ya. Iya, Ya. iya. Mungkin yang lain. Mungkin murid-murid Ang yang udah sekarang berkecimpung di film yang udah itu siapa aja? Banyak. Sebagian aja. Ya, Sebagian ada kecil aja. Ya kayak Riri Riza itu ya pernah jadi murid saya. Oh iya. Ya, saya pernah ngajar dia. Hanung Bramantyo pernah jadi ngajar saya, Oh, pernah iya. ngajar. Kalau Garin kan agak terlalu, Iya. saya belum jadi dosen, dia Iya, iya. belum iya. masuk, baru masuk. Jadi Iya, saya iya. nggak ketemu, jadi dia sebagai murid dan saya sebagai dosen. Banyak banget, hampir semua orang film yang dari lulusan IKJ ya pernah diajar sama saya gitu. Iya. Yang terkenal ya kayak Hanung, kalau kameramennya ada Monos, ada Yudi Datau, Iya. ada yang rata-rata dapat citra gitu loh. Iya. Nah, editornya ada lagi. Karena saya berkecimpung juga di organisasi film, Iya, ya. iya, Jadi iya. mereka tahu lah siapa saya juga dosen. Iya, betul. Apalagi saya juga di lembaga sensor, jadi mereka pasti kenal saya. Gitu. Iya. Yang saya kayak bintang-bintang tertentu ya kayak Rizky Hakim, ada tetangga, ada Akrab, Iya. terus Rizal Radian ya pernah dia pernah ikut indie movie, saya jadi mentornya. Iya. Jadi ya akrab lah sama orang-orang film yang sekarang pun, walaupun saya sudah berusia tapi alhamdulillah ya masih dihargai. Tapi Ya. dan sekarang juga misalnya FFI masih tetap jadi juri. Juli ya. Iya. Jadi beliau itu Juli tak Oh iya. Karena kan juri FF itu ada yang dipilih, ya, saya masuk ke akademi citranya. Jadi salah satu yang akan orang yang akan memilih film nominasinya siapa. Mungkin kalau untuk pengetahuan aja nih untuk orang-orang daerah yang senang dengan film itu bisa nggak kita masukin ikut di festival FFI? Ada? Ya bisa, sangat bisa. Oh, gitu. Minimal Ada ini. kan sekarang ya mungkin untuk anak-anak muda Gen Z segala macam lebih ke bikin film pendek dulu. Oh, gitu. Karena biasanya karir film itu nggak ujuk-ujuk Iya. jadi Iya. pembuat film besar. Iya. Gitu. Biasanya di mana maupun di Hollywood pun kecuali misalnya punya privilege anak produser yang Iya. beda ya, duitnya punya bapaknya, beda itu. Iya. Tapi kalau yang baru-baru ya mulai menghadirkan rebranding diri dulu bahwa Iya. kalian punya bikin film pendek. Oh iya. Dari cita-cita apa aja gitu, film pendek apa, kalau memang bagus secara teknologinya,
cara kemasannya, storytellingnya bagus, ya mah ikutin aja. Festival tuh nggak hanya di FFI, ada di Jogja, Jakarta, Jogja Film Festival, terus ada di Jakarta tuh JFW, Jakarta Film Festival gitu. Week, Jakarta Film Week gitu ada. Terus di FFI itu nasionalnya, terus macam-macam mah. Kalau buka googling juga kalau memang kalian kuat, filmnya tentang misalnya tentang budaya Sunda yang bagus gitu, yang aneh gitu misalnya, cerita tentang suku Baduy atau suku Naga misalnya. Di situ misalnya itu bisa jadi malah masuk di festival film internasional, film pendek itu banyak. Sekarang kan gampang banget aksesnya. Sebenarnya kan anak-anak milenial, anak Gen Z, anak Alpha itu tinggal buka internet, cari-cari, googling festival film pendek di mana aja itu diambil di seluruh dunia banyak, dan gampang kan ngirimnya nggak harus sana, tinggal ngirim melalui email, link drive gitu. Udah nanti diseleksi, kalau bagus ya pasti akan dipanggil. Kalau memang dia terpilih kadang-kadang dapat hadiahnya lumayan gede gitu loh, duit, atau dipanggil untuk pengalaman ke luar negeri. Kalau Kang Pepe mau ke luar negeri bikin film, mending bikin film arek. Jadi jangan cuma kasih Aparna, Meksiko, nggak Perancis teh perapatan Ciamis. Harus Perancis beneran. Siap. Ketika kesana beda tingkatan ya. Batur mah biasa-biasa yang pakai jas. Siapa tuh? Kedinginan. Ya udah, mungkin yang itu, mungkin saya juga masih banyak pertanyaan. Wah, masih banyak. Nanti kalau waktu ya. Lain waktu Ada yang tentang apa itu film festival atau itu film yang biasa bioskop kan itu mungkin berbeda. Mungkin nanti bahasan nanti ya. Itu ilmu soalnya buat anak-anak muda, buat kita itu kan banyak yang belum tahu. Film itu ternyata ada dua dunia kan. Itu mungkin nanti kalau ke Ciamis lagi. Mudah-mudahan sekarang mah sering ke Ciamis dan semoga nih bisa membuka sanggar juga. Ada perwakilan di sini yang mengelola. Kami siap ya. Kita siap dari kopi budaya juga ya. Hatur nuhun pisan, terima kasih dari keluarga kami tim PHBI Kopi Budaya menerima kritikan. Itu dan saran, masukan itu mah harus gitu. Tapi sampai acara nanti ada mah. Karena itu podcast kopi budaya ya. Laras ada background. Kopi budaya di Kopian.